Alhamdulillahilladzi harrama alaina al-muharramat min fasadiha wa halla alaina al-mubahat min salahi al-mawjuda fiha. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada saat pertemuan kali ini adalah mengenai menjaga hati dengan mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Dalam hal ini kita menemukan sebuah hadis yang sangat luar biasa, hadis dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan beberapa redaksi yang berbeda. Salah satu redaksinya adalah An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Kita tahu semua bahwa hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang dianggap baik oleh kebanyakan manusia, oleh para ulama, atau yang disebut mubah, maka itu halal. Halal kita makan. Menikah itu halal. Berzina itu haram. Kita semua tahu. Bekerja, dapat gaji itu halal. Tapi maling dan korupsi itu haram. Bernegosiasi itu halal. Suap itu haram. Semua orang tahu. Makanya kemudian Nabi mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Sebenarnya sebelum kita sampai kepada hadis, isi hadis tersebut. Hadis tersebut disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang saat Nabi wafat, beliau masih muda. Di Madinah tentunya. Nu'man bin Bashir adalah salah seorang sahabat yang menyadari ada kewajiban ilmiah, dakwah Islamiyah yang mesti dia tunaikan. Karena para sahabat Nabi, dada mereka, otak mereka, pikiran mereka dipenuhi oleh sabda-sabda ajaran-ajaran Nabi yang sangat mulia. Maka tidak banyak sahabat Nabi yang mereka tetap tinggal di Madinah, ngendon di Madinah. Tapi justru apa yang mereka lakukan? Bahkan Ibnu Abbas pun berpindah dari Madinah ke Taif. Sahabat-sahabat yang lain pindah ke Mesir. Dalam hal ini, sahabat Nabi Nu'man bin Bashir berhijrah, menyebarkan keilmuan Rasulullah, pindah ke kota Homs atau Homs yang ada di daerah Suriah. Ibnu Mas'ud misalnya pindah ke Kufah, ke Irak. Para sahabat-sahabat menyebar, mereka tidak numpuk di satu tempat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga cahaya Islam berkembang. Hadis ini didengar oleh anak dari Nu'man bin Bashir dan Imam Sya'bi. Imam Sya'bi adalah salah seorang imam yang terkenal di Homs. Dia menghafal ratusan ribu hadis seperti menghafal surat Qul Huwallahu Ahad. Sya'bi mengatakan, suatu kali saat khutbah, Nu'man bin Bashir, coba perhatikan kalimat tersebut. Ketika Nu'man bin Bashir khutbah, apa maksud hadis ini? Nu'man bin Bashir ketika pindah ke Homs, beliau menjadi da'i, menjadi mudarris, tuan guru, kiai, pengajar manusia. Salah satunya adalah khutbah. Sya'bi mengatakan, aku mendengar beliau berkhutbah mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jadi hadis ini, halal itu jelas, haram itu jelas. Dari Madinah sudah pindah ke kota Homs, sudah pindah ke Mesir, sudah pindah ke Yaman, sudah pindah ke mana-mana, baru sampai ke negeri kita. 15 abad lamanya hadis ini bergerak, kemudian sampai ke telinga kita, sampai ke telinga sahabat-sahabat sekalian. Sungguh panjang cerita hadis ini. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ini mengatakan, saya menghafal ratusan ribu hadis.
dan 100.000 jalurnya sahih. Lalu kemudian dari 100.000 yang sahih itu jalurnya, Imam Abu Daud mengumpulkannya di dalam satu kitab bernama Sunan Abi Daud yang terkumpul lebih dari 4.000 hadis. Sekitar 4.000 hadis. Hadis-hadisnya meskipun tidak semuanya sahih, namun bisa digunakan sebagai sumber atau alat untuk beristidlal, berihtijaj, berargumentasi dalam memproduksi hukum. Imam Abu Daud mengatakan, satu hadis yang ada di dalamnya itu ibaratun merupakan mengibaratkan, mengungkapkan salah satu bab dalam ilmu hukum Islam, ilmu hukum fikih. Kemudian Abu Daud dengan anugerah kepintaran yang Allah berikan kepadanya mengatakan, semua hadis tersebut dari ratusan ribu hadis, 100.000 yang sahih riwayatnya, 4.000 kemudian dia kumpulkan, beliau mengatakan ada 4 hadis utama yang menjadi pokok, yang menjadi sumber semua hadis yang lain, yang kita sebut dengan pokok-pokok agama. Salah satunya adalah hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas. Imam Abu Daud mengatakan hadis ini rubu'uddin, seperempat agama. Jadi inti agama itu terdiri dari 4 hadis. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung niat. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Siapa yang mengamalkan sesuatu di alam agama kita yang tidak ada dasarnya, sumbernya, dalilnya, maka itu tertolak. Itu disebut bid'ah. Lalu kemudian hadis ketiga adalah innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan yang keempat adalah hadis mengenai syak. Nabi mengatakan, jika kamu ragu, da' ma yaribuk, tinggalkan yang kamu ragu. Ila ma la yaribuk, kepada hal yang kamu tidak ragu. Kembali kepada hadis halal haram. Hadis ini merupakan seperempat agama. Jika orang memahami hadis ini dan baik dan mengamalkannya, maka saat itu dia sudah mengamalkan seperempat agama, meskipun dia tidak mengenal hadis-hadis yang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, seperti yang disebutkan sebelumnya, siapa yang memahami hadis ini dengan baik lalu dia mengamalkannya, maka seperempat agamanya sudah tercapai, meskipun dia tidak mengenal hadis-hadis yang lain. Hal itu mungkin saja terjadi ketika suatu ajaran agama disimpulkan dengan suatu kalimat. Ini pernah kita temukan dalam beberapa hadis. Misalnya, seorang sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sungguh banyak dan sudah membebani otakku. Pusing. Hukum ini, hukum itu, ini haram, ini halal, ini begini. Tolong Rasulullah, alimni, ajarkan aku suatu pengajaran yang tidak diajarkan oleh yang lain. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Itu adalah semua unsur agama kita. Iman, istiqomah. Itulah unsur semua agama kita. Oleh karena itu, ketika Imam Abu Daud mengatakan terkumpul pada 4 hadis ini dan salah satunya adalah halal haram, maka itu sangat mungkin sekali. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada kalimat berikut di hadis tersebut, wa bainahuma umurun mustabihat. Inilah yang jadi inti kajian kita pada segmen yang kedua ini. Wa bainahuma umurun mustabihat.
di antara halal haram itu ada perkara yang mustabihat. Dalam riwayat lain mutasyabih. Ada juga riwayat mustabih. Syubhah. Syubhah itu artinya sesuatu yang samar-samar. Samar-samar ketika orang melihat, bukan objeknya. Saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada satu hukum pun melainkan Nabi, para ulama mengetahui hukumnya. Namun tidak semua orang mengetahui. Jadi kalimat la ya'lamuhunna tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka pemahaman kebalikannya adalah diketahui oleh segelintir manusia. Itulah para ulama yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya misalnya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, maka tanya kepada ahli zikr. Tidak ada ayat yang menyebutkan kalau ada problem maka tanyakan mana dalilnya. Tidak, tapi di Quran diperintahkan kalau kamu tidak tahu jangan tanyakan dalilnya, tapi tanyakan kepada ahli dalil, yaitu ahli zikr. Kita bisa menerjemahkan ahli zikr dengan ahli dalil, orang yang mengerti bagaimana meramu, memahami satu dalil. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, barangkali bahkan mungkin banyak orang berdalil tapi pemahamannya terhadap dalil tersebut tidak tepat. Akhirnya dia terjebak kepada sesuatu yang tidak benar. Orang-orang seperti ini, dia mengamalkan sesuatu dengan zonnya. Dan zon seperti ini, Nabi katakan, iyyakum az-zan, jauhilah berpersangka, bahkan dalam masalah keagamaan. Di antara halal dan haram, ada yang kita sebut mutasyabihat. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang, tapi ulama mengetahuinya. Kewajiban kita adalah mencari ulama tersebut. Bukan menunggu, tapi mencari ulama tersebut. Itulah kemudian para ulama mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan ulama. Jangan salahkan ketika kita bertanya ke ulama, bergaul dengan ulama, lalu dia tidak menghormati kita atau tidak melayani kita. Mungkin kita kurang menghormati mereka. Dalam ungkapan orang Arab ada kalimat, akrimil ulama'il amilin. Hormatilah, muliakanlah ulama-ulama yang suka beramal, yang ikhlas beramal. Bukan ulama-ulama dunia, bukan ulama yang suka dunia, malas beramal. Maka kalimat yang paling penting dari hadis ini adalah bertanya kepada ulama jika ada sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Syubhat bahasa kita. Itu dalam tradisi ahli usul fikih atau ahli fikih ada 3. Pertama, syubhat fa'il. Syubhah samar pelakunya. Itu contohnya adalah ketika saya mendengar satu kasus, ada orang yang ketabrak atau sakit kanker, lalu dibawa ke dokter, dioperasi, atau dilakukan tindakan-tindakan kedokteran, tiba-tiba mati. Sahabat sekalian mungkin bisa berpikir, gara-gara dokternya dia mati. Tapi kita juga harus berpikir, jangan-jangan gara-gara sakitnya, dikarenakan sakitnya, kemudian dia mati. Dua hal ini kemudian kita katakan syubhat, samar. Siapa yang kemudian kita katakan penyebab kematiannya? Tentu yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya kita tidak tahu. Maka disebut syubhat fa'il. Kesamaran pelaku. Apakah dia mati karena sakitnya atau mati disebabkan karena kesalahan tindakan dari dokternya? Maka dalam hal ini, dokter-dokter dalam hal ini itu bisa diperkarakan dan bisa dimaafkan. Kita harus teliti apa yang dilakukan. Namun para ulama kita ahli usul fikih mengatakan dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Adapun yang kedua, syubhatul mahal. Syubhat tempat, syubhat objek. Para ulama kita dulu mencontohkan, tapi contoh tersebut mungkin tidak relevan dengan kita. Yaitu dulu karena suatu klan, satu keluarga besar tinggal di satu rumah, ketika pulang dari suatu perjalanan, masuk ke rumah, dia, seseorang yang melakukan safar ketika pulang itu tidak boleh masuk ke dalam kamar istrinya, sampai dia yakin bahwa di kamar itu istrinya bukan saudara istrinya. Nah, itu syubhah al-mahal, objek. Sama dengan kita, misalnya saya dan sahabat sekalian melakukan perjalanan ke tempat yang banyak non-muslimnya. Kita harus dengan pasti memastikan bahwa
saya atau sahabat sekalian makan di tempat yang di situ ada kehalalan, meskipun tidak ada kalimat sertifikasi halalnya atau halal, tapi kita harus pastikan bahwa itu halal. Atau saya keluar negeri, atau sahabat keluar negeri, kita ketika makan kan tidak tahu apakah ini halal tidak. Saat itu kita sebut dengan syubhatul mahal. Syubhatul mahal, subhat dalam hal objeknya, ini baru berkaitan dengan halal dan haram. Kita tidak boleh mengkonsumsinya, kita tidak boleh mengambilnya, menyentuhnya, menyentuh mungkin boleh, tapi menelitinya, dan kemudian mengkonsumsinya, sampai kita pastikan bahwa itu benar-benar halal. Tercipta, terbuat dari yang halal. Adapun yang ketiga, disebut dengan syubhatul mazhab. Syubhat dalam masalah khilafiyah mazhab, perdebatan mazhab. Misalnya, sahabat sekalian di Indonesia bermazhab fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, ketika ada seseorang yang dijilat oleh anjing, maka dia mesti mensamak, menyuci, tapi sebelumnya salah satunya adalah dengan debu, dengan pasir, dan selebihnya dengan air. Kemudian ketika selesai, maka dia kembali kepada kesucian. Tetapi Imam Malik mengatakan tidak. Anjing jilatannya tidak najis. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ketika seseorang atau kita, Anda, punya benda, punya gelas, punya bejana, dijilat oleh anjing, dan Anda seorang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis, idza walagal qalb ina ahadikum, jika anjing menjilat bejana kalian, maka sucilah, bersihkanlah dengan 7 kali dengan air, salah satunya dengan turab, biturab, dengan debu, dengan pasir, dengan tanah. Tapi meskipun demikian, sahabat Nabi Abu Hurairah pun tidak mengamalkan hadis ini meskipun hadis tersebut bersumber dari dia. Oleh karena itu Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, tidak berfatwa bahwa untuk orang yang dijilat pakaiannya, bejananya oleh anjing disucikan dengan 7 kali, salah satunya dengan debu atau dengan tanah atau pasir. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najisnya besar, 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan debu. Sedangkan Imam Malik menganggap itu memang najis, tetapi cukup dicuci dalam hadis itu dengan salas, dengan 3 kali, 3 kali menyuci, langsung suci oleh Imam Malik. Antara guru dan murid sudah berbeda. Lalu bagaimanakah cara menyikapinya? Dalam hal ini Imam Syafi'i sendiri memberikan salah satu metode menghadapi perbedaan tersebut. Ini kita katakan syubhat. Kalau saya mengikuti Imam Malik, seandainya saya hidup di negeri Indonesia yang bermazhab Syafi'i, maka di orang Indonesia menganggap itu belum suci. Maka ini syubhat, masih samar. Tapi kalau saya pakai Imam Malik, cukup dengan 3 kali membersihkannya, langsung suci. Imam Syafi'i kemudian punya etika. Dia, Imam Syafi'i, memberikan pengajaran kepada para pengikutnya. Jika kita menemukan 2 perbedaan, yang perbedaan itu sangat kontras, beliau mengatakan, فَلْيَأْخُذْ بِمَنْ جَوَّزَهُ, maka ambillah pendapat yang membolehkannya. Sesekali kemudian kita mengatakan, oh ya sudah,
itu sudah jadi suci dengan 3 kali mencuci. Maka dalam hal ini habis, hilang rasa syubhatnya bahwa jika ada orang yang mencuci cuma 3 kali, kita katakan itu sudah suci. Meskipun secara pribadi kita mengatakan harus 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu disebut dengan syubhat mahal. Syubhat mazhab. Syubhat karena khilafiyah mazhab. Dalam hal ini, umat Islam biasanya terjebak pada yang kedua dan yang ketiga. Karena yang kedua, yang ketiga itulah yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Adapun masalah korupsi, maling, berzina, itu kita sudah tahu bahwa itu haram mutlakan, secara mutlak. Namun ada beberapa perkara-perkara yang memang sampai sekarang pun belum tuntas dalam kajian-kajian keislaman. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, Nabi kemudian mengatakan, memberikan sebuah tahzir, peringatan. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjebak, terbiasa mengambil sesuatu yang syubhat, maka dia terjebak kepada yang haram. Kalau boleh kita berikan sebuah analogi, halal itu dalam tradisi hukum Islam disebut dengan mubah, sesuatu yang boleh. Kalau kita buat ada tiga kotak, tiga tempat yang punya batas-batas, yang pertama adalah halal atau mubah, yang kedua syubhat, yang ketiga adalah haram. Syubhat ini contoh sederhananya adalah sesuatu yang makruh. Mungkin boleh kita katakan merokok, atau hal-hal yang tidak membuat orang nyaman, makan jengkol misalnya, sesuatu yang membuat orang di masjid terganggu. Jengkol pada dasarnya halal, tapi ketika itu mengganggu orang di samping, maka menjadi makruh. Nabi melarang orang-orang yang memakan bawang segar untuk masuk ke masjid karena mengganggu mereka. Sama halnya, ketika kita merokok dan itu mengganggu orang, maka itu akan menjadi makruh, minimal makruh jika itu tidak haram. Maka ketika orang itu tidak sering-sering melakukan yang makruh, insya Allah dia akan terjaga pada yang halal. Namun kalau dia sering melakukan yang makruh, dikhawatirkan dia nanti terjebak kepada yang haram. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, kalimat Nabi ini sangat penting. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjebak, jatuh, sering-sering mengkonsumsi yang syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Nabi kemudian memberikan ilustrasi, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar hima, sekitar batasan tuannya. Lama-lama itu ternak akan makan rumput-rumput yang di samping yang merupakan milik orang lain. Lama-lama. Inilah kemudian yang menyebabkan beberapa politikus, orang-orang yang sudah duduk di Dewan Legislatif, mereka terjebak pada yang syubhat, lama-lama terjebak pada yang haram, korupsi. Meskipun kemudian mereka orang yang alim, mungkin ustadz, mungkin aktivis dakwah, tapi ketika mereka bermain-main dengan sesuatu yang belum jelas suap atau tidak, itu gratifikasi atau tidak, itu disebut sebagai apapun lah namanya. Tapi ketika itu syubhat dan dia sering melakukan itu, waqa'a fil haram, dia akan terjebak pada yang haram. Kemudian ada ilustrasi lain. Nabi kemudian mengatakan, ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah, bagi setiap raja ada batasannya. Ala inna maharimallah maharimuh. Dalam riwayat lain, ma'asi. Ketahuilah, setiap raja penguasa punya batas-batas hima, benteng-benteng, batas-batas kekuasaannya. Dan batas-batas hukum Allah adalah maharimuh, yang diharamkannya. Ketika kita bermain-main dengan syubhat, berarti bermain-main dengan yang sesuatu yang haram. Pernah satu kali di zaman Nabi, seorang laki-laki mentalak istrinya 1 kali talak, tetapi dikatakan, aku talak kamu dengan 3 kali talak. Sebanyak bintang di lautan. Sebanyak bintang di langit atau ikan di lautan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian marah dan Nabi mengatakan, afabidinillahi tula'ibun, apakah kamu bermain-main dengan agama Allah? Maka kemudian kita menemukan hadis lain. Tolak itu halal, tetapi itu dibenci abghad ilallah. Artinya apa?
Itu makruh. Dan orang-orang suami yang bermain-main dengan kata-kata talak, itu bermain-main dengan sesuatu yang syubhat, yang lama-lama akan menjadikan haram. Kenapa? Kalau dia bermain-main kata talak, dia nanti akan berhubungan dengan orang yang masih syubhat. Berhubungan suami istri dengan orang yang masih syubhat. Apakah sudah sah talaknya itu belum? Kalau seandainya sah talaknya, berarti dia berzina. Kalau tidak, itu masih syubhat. Nah, dalam hal ini, Nabi mengajarkan para sahabat agar berhati-hati. Poin hadis terakhir adalah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam hati itu terdapat suatu gumpal daging, idza salahat salal jasad kullu. Maka salahat al jasadu kullu, semua jasad itu akan baik. Kalau dia rusak semua. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah qalb. Qalbun itu adalah, kalau diterjemahkan secara kedokteran, jantung. Namun qalbun di situ adalah alat yang ada dalam diri kita yang bersifat spiritual, tidak terlihat, metafisika, yang kita tidak bisa raba. Dia punya hubungan dengan jantung, punya hubungan dengan otak. Yang jantung itu memompa darah yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi. Siapa yang memakan sesuatu yang syubhat, maka darahnya ada memori syubhat di situ. Siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka di dalam darahnya, di dalam badannya ada sesuatu yang haram. Maka kalau sudah pernah haram, maka semua tubuhnya akan tersebar yang haram. Sekali kita makan yang haram, maka dia akan minta keharaman yang baru. Lama-lama kita nyaman dengan keharaman itu. Itulah kemudian Nabi katakan, kalau hati itu baik, jantung itu baik, semuanya akan baik. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, hadis ini pesannya adalah menjaga hati dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal, meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar, apalagi yang haram. Baik konsumsi secara lisan, secara konsumsi makan, ataupun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bicarakan. Mari kita menjaga makanan kita, pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita dari sesuatu yang syubhat dan haram, sehingga menjaga kejernihan hati dan membuat semua bagian diri kita sehat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.